Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Umar. Saya dari jurusan Pendidikan Matematika, sebagai anggota kelompok dari kelompok 2 untuk memenuhi tugas pengantar pendidikan dengan judul untuk membahas pengertian dan unsur-unsur pendidikan. Saya Rubiah Ramadhan Hareng, juga dari kelompok 2. Sebelumnya kita bahas dulu apa itu pendidikan. Jadi pendidikan itu adalah suatu proses pembinaan, tuntunan, dan atau pimpinan yang memiliki unsur Ini adalah terdiri dari pendidik, anak didik, tujuan dan sebagainya. Indonesia saat ini itu masih mengalami berbagai masalah dalam bidang pendidikan yang belum terselesaikan. Hal ini tuh sangat disayangkan karena bidang pendidikan itu merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang rendah ini dapat membuat suatu negeri itu terhambat kemajuannya. Sebanyak apapun sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia ini tidak akan berpengaruh pada pertumbuhan satu bangsa apabila tidak dikelola oleh orang-orang yang tepat. Maka, tanpa adanya pendidikan yang berkualitas, cita-cita untuk menjadi bangsa yang maju itu hanyalah sebuah angan-angan. Kira-kira masalah pendidikan yang dihadapi oleh bangsa kita ini itu apa-apa saja? Mari kita simak poin per poin masalah yang dihadapi oleh bangsa kita saat ini mengenai tentang pendidikan. Nah, saya akan membahas tentang poin-poin masalah pendidikan yang dihadapi oleh bangsa kita saat ini. Poin pertama yaitu kurangnya ketersediaan dana pendidikan. Ketika membahas seputaran dana, bukan hanya biaya pendidikan di lembaga formal maupun informal, biaya untuk membayar properti dan fasilitas seperti buku, alat tulis, seragam, dan transportasi juga termasuk ke dalamnya. Tak hanya itu, bagi kalangan yang mengalami kesulitan ekonomi, mereka lebih memilih bekerja untuk memenuhi biaya hidup yang semakin tinggi ketimbang meneruskan pendidikan. Hal ini tidak dapat diatasi secara mudah, walaupun sebenarnya pemerintah itu sudah menyediakan pendidikan gratis dan program wajib belajar selama 12 tahun untuk mengatasinya. Hal ini juga disebabkan karena dana alokasi pendidikan itu tidak tersebar secara merata. Kemudian menurut HSBC Global di report pada tahun 2017 itu menyatakan bahwa Indonesia itu adalah negara yang memiliki biaya pendidikan termahal di dunia. Rendahnya kualitas tenaga pendidik. Nah, itu menjadi salah satu permasalahan yang dialami oleh permasalahan pendidikan yang dialami oleh bangsa ini. Nah, tidak semua guru itu mampu mengajari materi yang sesuai dengan kompetensi masing-masing. Menurut Global Education Monitoring atau GEM di report pada tahun 2016 oleh UNESCO mengatakan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia itu menempati urutan ke-10, sedangkan kualitas gurunya itu menempati posisi terakhir, di mana posisi terakhir ini itu terdiri dari 14 negara. Terkait dengan rendahnya kualitas tenaga pendidik ini, itu selain itu juga total guru itu meningkat secara signifikan, yaitu 382% atau 3 juta lebih pada sekitar tahun 1999. Hingga 2000 jumlah ini tidak sebanding. Nah, jumlah ini itu tidak sebanding dengan jumlah peserta didik yang berkisar. Nah, kemudian jumlah peserta didik yang berkisar 17% saja tadi. Nah, ditilik dari jumlah guru sebanyak itu pun masih ada 52% guru yang belum mempunyai sertifikat profesi dan 25% itu yang belum memenuhi kualifikasi akademik.